Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi pada kesempatan ini cara mengkalibrasi multimeter, multitester atau avometer analog dengan sangat sederhana dan mudah, hanya dengan menyiapkan 1 kilo ohm resistor atau 1000 ohm dengan toleransi 1%. Kenapa 1%? Ya, kalau 1% kita anggaplah ini sesuai dengan gelang warnanya saja ya. Jadi 1000 ohm atau 1 kilo, ini 1% toleransinya. Oke, sebelum kita ke poin kalibrasi, pertama, hal-hal yang mempengaruhi multi analog adalah posisi. Nah, posisinya ini harus datar ya, jangan miring ke sana, miring ke sini, nanti pengaruh ke jarumnya. Dan begini pun juga nggak boleh sebenarnya, kecuali kalau memang merek-merek bagus ya, dalam kondisi apapun nggak ngaruh. Tapi kalau ini punya saya ya murah ya, jadi ini kalau begini miring diposisikan begini, dia di posisi begini berat naik, atau dia tarik ke sini, tarik-tarikan. Nah, kalau dia udah melebihi setengah, dia tarik-tarikan ke sini, makanya jadi nggak ini sama gravitasinya. Makanya kita posisikan rebahan saja ya. Nah, kedua, sebelum kita lanjutkan, cara memegang resistor itu jangan dikekep. Tahu dikekep nggak? Ikut tangan kita itu megangin seperti ini. Ini nggak boleh nih. Ini sama aja terparalelkan resistor dengan tubuh kita. Kalau nilainya kecil sih nggak begitu nampak perubahannya, tapi kalau kita nilainya besar, nih saya punya nih 200 kilo, ini yang ini 200 kilo, ini kita ukur. Ini belum kalibrasi ya, kita nanti masuk ke kalibrasinya setelah ini ya. Nah, di sini mendekati 20 ya, 200 berarti 200 kilo. Tapi kalau kita megangnya begini nih, karena ini aja udah kebetulan sudah saya ganti jepit buaya, tapi kebanyakan itu megangnya begini. Nah, tuh ini salah ini karena tubuh kita itu punya resistansi juga, berarti ini terparalelkan ini ya kan, misalkan bebaskan. Nah, ketiga, kalibrasi ini sudah mewakili semuanya. Kalibrasi pada selektor ini resistor, tegangan AC, tegangan DC, mili ampere ya, ini kecil ini ampere ya. Lalu untuk sudut pandang di kamera ya mohon maaf aja kalau berbeda. Kadang saya ngelihatnya di sini sudah tepat, tapi di kamera ternyata masih ada selisih ya, tapi saya ngelihatnya yang di sini aja ya. Kalau di kamera mungkin sudutnya kita nyamping sini, nyamping sana kan, atau kamera saya yang jelek juga nggak tahu ya, atau avometernya juga yang jelek malah. Oke, kita lanjut saja. Pertama yang kita lakukan ya, karena ini adalah yang kita sudah ketahui 1 kilo ohm, berarti kita bisa menggunakan
4 skala ya, 4 skala ya, 1 2 3 4. Berarti kita bisa menggunakan 4 skala ya. Kalau skala ini sih berarti ngelihatnya ya nggak bisa memastikan garisnya. Kalau yang kita bisa kelihatan ya paling nanti di ini nih, menentukannya di sini, di sini, di sini. Nah paling di sini nih, nanti geraknya juga sedikit sekali. Kita pakai di sini saja ya. Berarti kalau di sini kita pakainya skala 100 kali 100. Nah di sini ya, ini kali 100 ya. Nah ini aja menceng nih. Ini padahal di sini saya ngeliatnya udah lempeng nih, tapi di kamera menceng ya. Ya nanti kalau ada di strip skalanya juga menceng ya, mohon maaf ya, karena saya ngelihat aktualnya di sini. Nah kemudian sebelum kita lanjutkan, ini selektornya itu salah satu ujungnya itu dikasih tanda ya, karena ini sama-sama hitam, sini hitam, sini hitam, cuman dibedain nama coakan ya. Kebetulan di sini udah saya tandain nih, saya tip X nih, ujung penentu. Ini juga capit buayanya sudah saya pasang ke prop ya, udah saya modif biar gampang. Nah kalau untuk ngetes sirkuit ya diganti lagi ke yang jarum. Nah, ini ya susah, ini karena untuk buat megangin aja ya. Oke, selanjutnya sebelumnya, nah ini kita menggunakan 3 knob, 1 2 3 untuk kalibrasi. Ini kita main semua, ini kita mainkan dulu. Nah pertama, di sini jarum tidak tepat di garis 0 atau tak terhingga untuk resistor nih di sini ya. Nah kita paskan dulu, entah putar ke kanan atau ke kiri. Kalau posisinya dia jarum awal di sini ya kita ke kiri kan, atau menyesuaikan knobnya ini juga. Nah udah ya, lempeng ya. Oke, itu tahap pertama. Tahap kedua, kita nolkan dulu nih. Nah kita main ini dulu nih, ini nah belum ya, belum 0 tepat ya. Nah oke, udah tepat ya. Ini tapi kurang kesini ya, begitulah sudut pandangnya ya. Di sini tepat lah 0. Kita lepas, lalu kita pasang. Nah di sini ada selisih nih, tidak tepat ya. Maaf nih, saya angkat dulu goyang-goyang untuk menunjukkan. Nah loh kan, kalau digoyang-goyang tuh nilainya tuh, kalau dimiring-miring dia harus stabil, diam dan rata. Nah di sini kita lihat nih, ini masih kurang sedikit sekali ya. Kita paskan saja nih, karena tadi 1 kilo ya. Nah pas nih, udah nih ya. Oke, ini udah selesai. Lalu kita coba lagi, tetap di skala ini kita nolkan lagi, karena tadi udah digoyang sininya, otomatis ini juga berubah nih tuh, berubah. Kita goyang dulu, nolkan lagi ya. Oke, kita ukur lagi, sama nggak nih? Nah tepat, sama kan.
Nah, kalibrasi ini udah selesai, ini udah mewakili semua terkalibrasi. Nah, untuk ini knob ini ketika sudah selesai kalibrasi ya udah, ini jangan diotak-atik lagi, kalau bisa tutup blek lakban, ini jangan sampai goyang lagi nih. Nah, kalau ini masih fungsi untuk mengenolkan di selektor bagian sini nih, resistansi. Kalau ini di bagian sini ini nggak fungsi nih, ini nggak fungsi, ini hanya berfungsi di sini. Oke, nanti kita bahas fungsi-fungsi dari kenapa ada ini, kita kupas habis nanti multimeter analog ini. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, kesalahan, ya kita koreksi, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.